3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan coba sharing dan menjelaskan tentang von Neumann arsitektur atau arsitektur von Neumann. Yang akan dijelaskan dimulai dari rekan saya, Reja Nuraga. Dari presentasi kami, garis besar dari presentasi kami, poin diskusinya ada definisi arsitektur von Neumann, contoh rangkaian arsitektur von Neumann, komponen pada struktur von Neumann, dan kesimpulannya. Pada slide berikutnya, mesin von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann. Arsitektur komputer ini banyak digunakan di sebagian besar sistem komputer seperti komputer rumahan atau notebook. Pada dasarnya, von Neumann sendiri namanya diambil dari nama penciptanya yaitu von Neumann. Slide berikutnya. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama yaitu unit aritmatika dan logis, ALU, yang merupakan bagian dari unit kontrol, CPU, media penyimpanan memori, alat masukan input, dan hasil keluaran output secara kolektif dinamakan I/O. Nah, di slide ini contoh rangkaian dari arsitektur von Neumann. Ada masukan input, prosesor, diproses, lalu dikeluarkan. Sebelum diproses, bisa juga disimpan. Untuk lebih jelasnya nanti ada penjelasannya di slide-slide berikutnya. Komponen pada arsitektur von Neumann, masukkan input, pemroses CPU, penyimpanan memori, keluaran output. Masukkan input memiliki fungsi sebagai media untuk memasukkan data ke dalam proses untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan seperti mouse, keyboard, joystick, dan lain-lainnya. Pemroses CPU, pemroses atau bisa dinamakan CPU, Central Processing Unit, merupakan tempat pemroses dari instruksi-instruksi program bentuknya berupa chip yang terdiri dari jutaan IC. Nah, untuk 3 komponen utama yang merupakan bagian tugas utamanya yaitu control unit CU. Unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Arithmetic and Logic Unit, ALU. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Lalu ada juga register. Register berfungsi untuk tempat penyimpanan yang berisi data dan informasi lainnya yang sering dibutuhkan ketika sebuah program sedang berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Reja. Kita akan membahas tentang penyimpanan atau memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer yang jenisnya dibagi menjadi 2. Pada dasarnya, ada RAM atau biasa disebut Random Access Memory yang merupakan perangkat komputasi memiliki kemampuan menyimpan data-data dapat diakses secara acak tanpa memperdulikan urutan data letak tersebut. Lalu kemudian ada ROM, Read Only Memory. Proses penyimpanan data ini atau yang disebut ROM ini tidak dapat dilakukan dengan mudah. Namun membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Lalu yang terakhir ini ada keluaran atau output. Perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi pada penggunanya seperti monitor, printer, speaker, atau yang fokus dan proyektor. Oke, lalu kesimpulannya. Dari materi-materi atas ini, kesimpulan yang kita dapat adalah betapa pentingnya mempelajari tentang arsitektur komputer, terutama bagi kita yang mengambil jurusan kuliah dengan keseharian menggunakan komputer. Jadi tidak ada salahnya juga dan berguna untuk kita gitu. Sebelum kami tutup, mohon maaf atas perhatiannya, maaf bila ada kesalahan. Untuk kelompok selanjutnya, silahkan untuk bertanya. Dan video ini kami akan upload di YouTube. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Di komen juga ya di YouTube. Terima kasih.